Baik, kita mulai ya Bante. Selamat malam Bante, juga pada Bapak Ibu sekalian. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung bersama di kelas Pali malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan Namakara Patah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bante, saya silakan. Ya, apakah sudah terdengar baik sekarang? Ya, Sudah Bante. jelas Bante. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran tentang bahasa Pali. Yang mana ini adalah pertemuan kita yang kelima. Pertemuan kita yang kelima, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengambil buku rujukan, yakni adalah buku Pali Primer karya atau yang ditulis oleh Lily De Silva. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran ini, membahas tentang kasus instrumental secara lebih mendalam dan juga menambah kosakata serta pengetahuan kita tentang bagaimana menerjemahkan, saya tentu ingin merefresh pemahaman kita kembali tentang deklinasi. Karena sebenarnya sampai saat ini kita itu masih mempelajari tentang deklinasi. Dan juga kita mempelajari tentang konjugasi. Deklinasi dan konjugasi. Deklinasi itu penurunan. Nah, sebenarnya secara literal tidak dimengerti sebagai penurunan, tetapi adalah perubahan yang kita sesuaikan dengan penggunaannya. Kasusnya seperti apa? Dalam bahasa Palinya wibhati. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris declensions. Kemudian dengan mudahnya kita menerjemahkan deklinasi. Bagi yang tidak paham, penjelasannya adalah terjadinya sebuah perubahan dari kata benda sesuai dengan fungsinya atau kegunaannya. Apakah nanti sebagai subjek, apakah sebagai objek, apakah dengan tambahan ada imbuhan lain seperti melalui, dengan, oleh, dari, kepada, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan itulah yang disebut sebagai deklinasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kasus instrumental, salah satu dari kasus deklinasi, tentu saya ingin merefresh kembali pemahaman kita tentang 8 kasus deklinasi. Apakah ada yang masih ingat 8 kasus tersebut? Ataukah sudah lupa? Saya akan share screen di sini. Nah, jadi ada beberapa deklinasi yang perlu kita ketahui. Pertama adalah kasus nominatif yang biasa kita gunakan untuk merujuk sebuah subjek. Kalau kita ingin menggunakan kata benda sebagai subjek dalam suatu kalimat, maka kita menggunakan kasus nominatif ini. Kemudian kasus akusatif ini adalah objek. Misalnya kita ingin mengatakan atau ingin menyusun sebuah kalimat yang mana objeknya menggunakan kasus akusatif.
Kemudian kalau kita ingin mengatakan atau menyusun sebuah kalimat yang ada imbuhannya misalnya dengan, melalui, oleh, kasus yang digunakan adalah instrumental ini. Selanjutnya kasus datif. Datif itu adalah untuk atau kepada. Kalau kita ingin mengatakan, ingin mengubah suatu kata benda dengan imbuhan untuk atau kepada, maka kita menggunakan perubahan dalam kasus datif. Kalau kita ingin mengubah satu kata benda yang memiliki arti misalnya dari gitu, kasus yang digunakan adalah kasus ablatif. Sementara kasus genetif ini digunakan untuk kepemilikan. Kita misalnya ingin mengatakan kata benda ini milik siapa, begitu, maka kasus yang digunakan adalah kasus genetif. Kalau kita ingin mengubah satu kata benda yang memiliki arti lokasi, misalnya di, wihara, di atas, gitu, kemudian kita mengubah kata benda tersebut dalam kasus lokatif. Sementara kasus vokatif ini adalah untuk sebuah sapaan. Jadi singkatnya untuk mempermudah adalah nominatif itu sebagai subjek, akusatif sebagai objek, instrumental sebagai oleh, dengan, melalui, datif untuk atau kepada, ablatif dari, genetif milik, lokatif di, dalam, atau pada misalnya. Vokatif itu oh, wahai atau duhai, sebuah panggilan. Nah, kata benda Pali ini dideklinasikan ke dalam 3 jenis kelamin. Jadi dalam bahasa Pali itu ada 3 jenis gender, maskulin, feminim, dan netral. Purisalingga, itilingga, dan napungsakalingga. Sekaligus 2 jumlah. Jadi ada kasus tunggal dan juga kasus jamak. Tunggal itu eka wacana, jamak itu bahu wacana. Nah, ini adalah rumus yang harus kita ingat dalam deklinasi. Khususnya adalah kata benda berakhiran A, maskulin berakhiran A. Nanti karena kata benda itu juga bisa dalam bentuk feminim, bisa dalam bentuk netral, dan akhirnya juga berbeda-beda. Nah, yang kita bahas saat ini masih dalam kata benda maskulin berakhiran A pendek. Jadi kalau kita ingin menggunakan nominatif, kita menggunakan stemnya, kemudian kita tambahi O atau diubah akhirnya menjadi O. Misalnya kita mengatakan Buddha. Buddha itu kalau kita ingin gunakan sebagai subjek, saya Buddha pergi ke wihara. Nah, kata Buddha di situ, kata Buddha A endingnya itu kita ganti menjadi O, menjadi Buddho begitu. Ini hanya untuk merefresh kembali saja. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasus instrumental. Instrumental terkhusus adalah instrumental yang jamak. Kalau di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas Di kasus sebelumnya kita juga sudah membahas tentang kasus instrumental, terkhusus adalah instrumental yang tunggal. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi dengan berbagai macam latihan yang akan disediakan. Terkhusus adalah kasus instrumental jamak. Maka dari itu, pertemuan kita kali ini kita juga akan melakukan latihan-latihan. Kalau Anda membuka buku Pali Primer yang ini, itu di pelajaran 4. Pelajaran 4. Di pelajaran 4 di halaman 26. Pelajaran 26. Selain itu kita juga mempelajari kasus ablatif juga. Selain kasus instrumental jamak, kita juga akan mempelajari tentang kasus ablatif. Ablatif itu dari. Di pertemuan kali ini.
Jadi kita masih ingat ya, kalau dari 8 ini yang akan kita pelajari tidak secara urut kalau menurut ini ya. Ini langsung ke ablatif. Kasus datifnya malah belum dibahas. Ya mungkin akan disesuaikan dengan latihan-latihannya. Ya. Yang kita pelajari adalah ablatif ini. Stem A, asma, amha, dan ebi, ehi. Yakni untuk menggunakan kasus itu. Ya, kita memasuki ke pertemuan kelima, pelajaran 4 di buku Pali Primer. Pelajaran dasar bahasa Pali, karya Lili De Silva. Kalau Anda ingin juga membaca, mungkin saya bisa sharekan ini ya. Saya akan bagikan di ini. Kok ini ya? Nggak bisa share di sini ya? Atau harus saya share di ini, di grup WhatsApp dulu ya? Kayaknya di grup WhatsApp Bante. Oh ya. Harus di grup WhatsApp. Maaf ya, sebentar. Saya share di grup WhatsApp aja. Ya, saya sudah share di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang ingin sambil membuka, filenya bisa sambil dibuka. Nah, kita akan belajar tentang kosakata dulu. Kita menambah kosakata. Karena mau tidak mau kalau kita belajar suatu bahasa itu memang kita butuh pembendaharaan kata. Kita butuh banyak kosakata yang harus diingat. Belajar bahasa itu butuh pembendaharaan kata. Nah, pembendaharaan kata itu bisa didapat dengan banyak membaca. Ini kosakata ini adalah kata benda maskulin berakhiran a. Diwara. Diwara itu artinya adalah nelayan. Diwara artinya adalah nelayan. Maca. Maca itu adalah ikan. Ikan. Pitaka. Pitaka artinya adalah keranjang. Kita mendengar kitab suci agama Buddha Tipitaka artinya 3 keranjang. Pitaka itu keranjang. Amatca. Amatca itu menteri. Menteri. Upasaka. Upasaka itu umat awam. Terkhusus adalah umat awam laki-laki. Kalau umat awam perempuan, upasika. Pasada itu artinya adalah istana. Istana. Daraka. Daraka itu anak kecil, masih kecil gitu, anak. Bukan anak sebagai putra ya. Kalau putra itu bahasa Palinya puta. Kalau daraka itu anak kecil lebih tepatnya. Bisa kita tambahin ya. Anak kecil gini. Sataka. Sataka itu kain. Bisa juga berarti pakaian. Tapi kalau pakaian bisa menggunakan kata watang. Watang. Sataka itu kain. Atau pakaian juga boleh sih. Rajaka itu pencuci. Pencuci. Sapa. Ular. Panha. Pertanyaan.
Panha. Suka atau suwa itu burung beo atau kakak tua ya. Seingat saya suka itu juga burung kakak tua. Burung kakak tua sama beo berbeda ya? Beda ya? Beda, Bante. Saya cek dulu di kamus ya. Seingat saya kakak tua juga loh. Sama. Kalau yang di Pali Primer satu lagi sama Bante, burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua apa? Ya ini parrot itu. Suka. Beo. Suka ya. Oh. Ya ini burung beo. Burung beo. Benar berarti. Suka. Burung beo. Sopana. Sopana itu tangga. Tangga. Sopana. Sopana. Sukara. Sukara atau waraha. Itu babi. Kita ingat makanan terakhir Sang Buddha apa? Ada ingat? Makanan terakhir Sang Buddha sebelum parinibbana? Babi juga ya Bante? Sukara Maddawa. Nah, sukara itu babi. Daging babi. Ya. Maddawa itu lunak begitu. Lunak. Maka makanan terakhir Sang Buddha adalah babi lunak. Sukara itu babi. Nah, kemudian kita tambah lagi kosakata tentang kata kerja. Patati. Patati itu jatuh. Jatuh. Patati. Doati. Doati itu mencuci. Mencuci. Iccati. Iccati itu berharap atau berkeinginan. Kalau harapan menjadi icitang. Karena ada itu. Icitang patitang tuihang kipamewa samijatu. Semoga harapanmu, harapan dan keinginanmu dengan segera menjadi kenyataan. Terkabul. Icati itu berharap. Icati juga sama dengan pateti. Berharap, icati. Dasati, menggigit. Menggigit. Dasati, menggigit. Pucati, bertanya. Pucati, bertanya. Pakosati, memanggil. Kurang. Memanggil atau memerintahkan. Pakosati itu memanggil. Kadati, makan. Nah, perbedaannya kadati dengan bunjati apa? Kalau kadati itu biasanya makanan kasar. Dan biasanya digunakan yang makan ini adalah binatang. Jadi kalau manusia tidak memakai istilah kadati. Kalaupun memakai mungkin makanan yang kasar ya. Tapi jarang sih, jarang dipakai. Jarang dipakai. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Sang Buddha makan nasi gitu, kita tidak pernah menggunakan istilah kadati. Tapi kalau misalnya sapi makan rumput, gono tinang kadati. Nah, gono karena sapi, ya maka baru menggunakan kadati. Kalau sapi kita tidak menggunakan bunjati, pakainya kadati. Hanati, membunuh. Hanati. Hanati sama dengan mareti. Hanati, mareti sama. Otarati, turun. Otarati, turun.
Nikamati. Nikamati itu keluar, meninggalkan atau beranjak. Bisa juga beranjak. Beranjak. Kalau kita misalnya beranjak itu kan juga meninggalkan kan. Misalnya kita beranjak dari wihara. Beranjak pergi ya, meninggalkan wihara. Berangkat. Meninggalkan juga berangkat. Nikamati. Keluar. Nah, cara untuk mengingat sebuah kosakata begini biasanya kalau dulu adalah kalau saya dulu dengan cara menulis. Semakin sering ditulis, maka kita akan semakin mudah untuk mengingat. Kadang-kadang kita tutup satu bagian misalnya, yang paling saja ini kita tutup semua, kemudian kita ingat, kita tutup yang palinya, kemudian kita buka yang bahasa Indonesianya. Kemudian kita tebak palinya apa nih? Nelayan. Oh, palinya diwara, maca ikan. Atau sebaliknya, terjemahan Indonesianya kita hapus semua, kita tutup pakai tangan, kemudian kita hafalin. Diwara, nelayan, maca, ikan, pitaka, keranjang. Gitu. Cara mengingatnya seperti itu. Semakin kita ingat-ingat, kita ulang lagi akan semakin menjadi ingat, terbiasa. Demikian juga untuk mengingat kata kerja. Patati, jatuh, doati, mencuci, icati, berharap, dasati, menggigit, ucati, bertanya, pakosati, memanggil, kadati, makan, hanati, membunuh, otarati, turun, nikamati, keluar atau meninggalkan. Begitu. Nah, kita akan mempelajari kasus yang baru, kasus ablatif. Tentu dalam latihan-latihan nanti kita juga akan masih bersinggungan dengan kasus-kasus yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Yakni kasus instrumental, kasus nominatif tentu, nominatif, akusatif tentu akan kita bahas. Akan kita lihat juga, akan kita temukan lagi di dalam latihan-latihan. Nah, kasus ablatif ini kasus baru yang kita pelajari. Akhiran kasus A. Jadi ablatif ini punya akhiran kasusnya A panjang sama amha sama asma. Ditambahkan ke kata dasar untuk membentuk ablatif tunggal. Kalau misalnya ingin membentuk kata benda yang jamak, maka kita harus mengubahnya dengan ending ehi atau ebi. Masih bingung? Kita akan lihat contohnya. Misalnya, kata nara, nara itu seseorang. Kalau kita ingin mengatakan dari seseorang, maka kata nara ini kita tambah, A-nya ini kita hapus, kita tambahin A panjang. Jadi nara. Atau kita juga bisa mengubahnya menjadi naramha. Nara ditambah emha. Atau narasma. Nara plus esma. Asma. Itu menjadi dari seseorang. Jadi deklinasi itu adalah mengubah yang tadinya kata nara saja. Kalau kita ingin menggunakan dari seseorang, kata nara harus kita ubah menjadi nara, naramha, atau narasma. Kita pilih salah satu. Nara, naramha, atau narasma. Menjadi dari seseorang. Ini kasusnya tunggal karena seseorang itu cuma satu. Kalau misalnya kasusnya jamak bagaimana? Kata nara ditambah ehi atau ebi. Nah, nara A yang terakhir ini kita hapus menjadi narehi atau narebi, dari orang-orang. Kalau cuma satu orang dari seseorang, itu nara, naramha, atau narasma. Tapi kalau dari orang-orang, menjadi narehi atau narebi. Begitu. Contoh lagi, matula. Matula itu adalah paman. Kalau kita ingin mengubah kata paman menjadi dari paman, maka A di akhir ini dari kata matula kita ubah menjadi A panjang atau emha atau sma. Menjadi matula, matulamha atau matulasma dari paman.
Kalau kasusnya adalah pamannya banyak dari paman-paman, nah, maka harus kita ubah menjadi ini matula plus ehi. A-nya ini kita hapus menjadi matulehi atau matulebi dari paman-paman. Demikian juga dengan kata kasaka. Kasaka itu petani. Kalau kita ingin menggunakan kata misalnya dari petani, kasaka, kata kasaka A terakhir ini kita ganti menjadi A panjang. Itu sudah berarti dari petani. Atau kita tambahin saja amha atau sma. Jadi kasaka, kasakamha atau kasakasma dari petani. Kalau cuma satu petani. Kalau petaninya lebih dari satu, maka endingnya jangan pakai a, mha, sma, tapi endingnya pakai ebi atau ehi. Menjadi kasaka plus ehi menjadi kasakehi atau kasakebi dari para petani. Sudah paham sampai di sini? Atau misalnya kita ingin mengatakan wihara. Wihara ya wihara. Kalau dari wihara, maka wihara kata A terakhir itu kita ubah menjadi wihara atau wiharamha atau wiharasma. Karena dari wihara. Gitu. Kita contoh formasi kalimat misalnya. Ya cako naramha batang ya cati. Ya cako pengemis. Pengemis ya cati meminta. Batang nasi. Naramha. Kata nara plus amha. Jadi dari seseorang. Pengemis meminta nasi dari seseorang. Ya cako naramha batang ya cati. Kalau misalnya ini orangnya lebih dari satu, misalnya pengemis meminta nasi dari orang-orang, ya amhanya itu kita ganti menjadi narehi atau narebi. Ya cako narehi atau narebi batang ya cati. Kalau dalam kasus jamak, misalnya yang pengemis ini tidak yang satu, tapi pengemisnya banyak, menjadi para. Nah, ya cakah narehi batang ya cantik. Ya cakah, para pengemis. Para pengemis meminta nasi dari orang-orang. Ya cakah narehi batang ya cantik. Karena ini dari orang-orang lebih dari satu. Kalau misalnya dari seseorang saja, ya naramha. Atau nara atau narasma. Contoh yang lain. Puto matulamha panhang pucati. Nah ini menariknya itu ada perbedaan mengenai pucati. Pucati itu kan bertanya ya. Kalau kita di Indonesia kan bertanya kepada gitu. Saya bertanya kepada seseorang. Tapi dalam bahasa Pali itu malah bukan pakai kepada loh. Tapi dari. Jadi saya bertanya dari paman atau saya mengajukan pertanyaan dari paman gitu. Agak pusing ya. Tapi itu dalam bahasa Sinhala juga, bahasa Sri Lanka pakai dari juga. Pakai dari. Jadi saya bertanya dari Bante siapa begitu, atau mengajukan pertanyaan dari Bante siapa. Kecuali kalau misalnya pucati saja, tidak pakai panhang, itu bisa langsung. Bisa langsung. Puto misalnya kasakang pucati gitu bisa. Tapi kalau misalnya mengajukan pertanyaan, itu harus dari. Jadi puto matulamha panhang pucati. Puto matulamha panhang pucati. Putra mengajukan pertanyaan dari paman. Nanti kita akan bahas. Ini harus digarisbawahi dulu ini. Soalnya ini berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita ya kita bertanya, mengajukan pertanyaan kepada gitu. Misalnya kita mengajukan pertanyaan kepada Bapak Guru gitu. Tapi kalau dalam bahasa Pali itu bukan kepada tapi dari.
dari kasusnya ablatif. Nah, sama ini puta matulehi panhe pucati kalau kasusnya jamak. Puta, para putra mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari paman-paman. Kalau dalam bahasa Inggris, ya ini misalnya son asks the questions from gitu kan. Ask the question from the uncles gitu kan. From uncles gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kepada, makanya ini ada perbedaan. Perbedaan yang harus kita biasakan. Kalau dalam bahasa Pali, kasusnya adalah dari. Secara literal kita terjemahkan para putra mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari paman-paman. Meskipun kita harus memahami juga dalam bahasa kita kepada paman-paman begitu. Tapi kalau dalam bahasa Pali, bahasa Inggris, bahasa Sinhala itu dari. Kasaka rukehi patanti. Ini yang kasusnya jamak. Yang tunggal kasako rukasma patati. Kasako itu petani, satu petani. Rukasma, ruka itu pohon, asma itu dari. Patati jatuh. Berarti petani jatuh dari pohon. Kasako rukasma patati. Kita terjemahkan pertama kata kasako dulu, kemudian kata kerjanya patati. Jatuh, kemudian rukasma. Ruka itu pohon, asma itu dari. Jadi petani jatuh dari pohon. Kalau misalnya banyak petani, menjadi kasaka. 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 Patanti jatuh. Karena ini banyak maka menjadi patanti. Kita masih ingat kita sudah mempelajari tentang pelajaran konjugasi kata kerja. Kalau misalnya satu orang dengan ending ti, kalau banyak orang dengan ending ti. Kita sudah pelajari tentang konjugasi kata kerja. Tin, ti, si, ta, ami, ama. Kalau dia endingnya ti, kalau mereka atau lebih dari satu orang endingnya ti. Kalau kamu endingnya si, kalau kalian endingnya ta, kalau saya endingnya ami, kalau kita endingnya ama. Karena kasaka, petani-petani lebih dari satu maka endingnya enti. Kasaka rukehi patanti. Para petani jatuh dari pohon-pohon. Ini rukehi. Lebih dari satu ruka. Lebih dari satu pohon berarti pakai endingnya ehi atau ebi. Rukebi juga boleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Bante, Iya. itu contoh kalimat jamak ya. Ya caka narehi batang ya cantik. Kok nggak bate Bante? Bukannya Oh ya. ya caka bate. Ya, terserah yang buat. Dia yang membuat kan nasinya cuma satu mungkin. Bate juga bisa. Minta nasi-nasi Oh, dari orang-orang. maka kan para pengemis makanannya kan banyak, jadi bate bisa dong Bante. Bisa juga. Nah, kalau batang ini Ya. kan cuma satu ya. Kasusnya adalah Heeh. tunggal. Satu nasi. Iya, Nah, berpatokan pada kalimat kedua kan jadi itu. Kalau ya. jamak, bate bisa ya Bante ya. Bisa, bisa. Itu tergantung yang buat contoh. Yang buat contoh karena mungkin dia maksudnya, mungkin bisa jadi para pengemis ini minta satu nasi untuk dimakan bareng-bareng. Tapi minta dari orang-orang, minta dari banyak orang. Iya, iya. Makasih Bante. Ya. Dan ini juga begini, meskipun kita minta satu nasi gitu ya, batang, itu seperti kalau kita bahasa Inggris itu nasi sendiri itu mau tunggal atau jamak tetap rice gitu. Bukan berarti sebutir nasi loh. Nasi ini juga banyak butir gitu. Tapi tetap pakainya satu, misalnya tunggal gitu. Pakai jamak juga boleh sih.
Mm-mm. Mungkin dia terpengaruh dengan bahasa Inggris. Kenapa tetap pakai batang? Kan nggak mungkin rises gitu. Tetap rice. Minta satu ya tetap rice. Minta banyak tetap rice juga. Ya. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita lanjut ke latihan-latihan. Bante, Ya. kalau untuk membedakan misalnya yang pemakaian A panjang dengan ini kan ablatif ya. Dia ada yang nara pakai A panjang dengan nominatif jamaknya nara, A-nya panjang, itu biasanya bedainnya kayak gimana, Bante? Ya. Kita bedainnya adalah sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Karena mau tidak mau nanti akan ada banyak kesamaan. Termasuk A panjang itu bisa juga sebagai kasus nominatif seperti kita lihat kalau kita lihat ya. Maka kita cara membedakannya adalah dengan melihat konteksnya. Kalau kita lihat nih dari stem-stem yang ada di sini, misalnya ending A panjang itu ternyata juga muncul sebagai nominatif jamak juga kan? Ini juga ablatif tunggal. Juga muncul di vokatif. Nah, maka untuk membedakannya bagaimana? Kita lihat konteks dari sebuah kalimat. Kita lihat konteks dari sebuah kalimat. Kalau enggak begitu, ya semuanya akan benar. Sebagai nominatif juga bisa, sebagai ablatif tunggal juga bisa, sebagai vokatif juga bisa. Nah, sama dengan ending ebi, ehi ini juga sama. Kasus instrumental jamak pakai ebi, ehi. Kasus ablatif juga ebi, ehi juga. Maka kita melihat konteks dalam penerjemahan itu. Kalau ada satu pertanyaan yang bukan merupakan sebuah kalimat lengkap, maka jawabannya tidak hanya satu. Jawabannya akan panjang. Misalnya nih ada satu contoh. Ada satu contoh soal yang ada di sebuah buku. Saya tunjukkan dulu bukunya. Kelihatan. Misalnya kita disuruh menerjemahkan ini saja. Furise gitu. Kita bisa menerjemahkan banyak loh. Kasusnya sebagai apa? Misalnya akusatif jamak juga furise, endingnya e juga kan. Kemudian di lokatif tunggal juga e juga. Misalnya dewa. Nah, dewa ini juga kasusnya bisa jamak. Bisa banyak ini. Nominatif jamak juga dewa. Kemudian ablatif tunggal juga a panjang. Dewa. Dari dewa. Bisa dewa sebagai subjek dalam bentuk jamak, yakni ada artinya dewa-dewa. Bisa juga berarti dari dewa, kasusnya ablatif. Bisa juga dalam kasus vokatif, wahai dewa. Maka dalam satu pertanyaan ini, jawabannya bisa beragam nih. Meskipun terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Misalnya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata dewa ini jawabannya bisa banyak. Tergantung dari kasusnya. Termasuk ini nomor 12. Bupalebi. Bupalebi. Dengan ending ebi itu ada di kasus apa aja? Ebi dan ehi ada di kasus 2. Ada 2 kasus.
yakni di ablatif ablatif jamak dan juga instrumen jamak. Ini kasusnya ebi dan ehi. Makanya dari satu pertanyaan bupa lebi ini bisa memiliki dua jawaban, yakni bisa sebagai dengan, oleh, melalui para raja atau raja-raja, atau bisa juga dari raja-raja. Dari pertanyaan nomor 12 ini. Jadi begitu. Dalam satu pertanyaan. Kecuali kalau kita sudah dihadapkan pada konteks sebuah pertanyaan, misalnya dalam satu kalimat yang lebih lengkap. Misalnya begini, itu sudah kita harus bisa melihat konteksnya sebagai apa begitu. Misalnya Buddha Sadamo. Nah, Buddha Sadamo tentu Buddhasa ini berarti adalah kepemilikan. Meskipun bisa juga artinya adalah datif. Bukan sebagai kasus genitif. Buddha Sadamo. Dhamma milik ajaran Buddha atau Dhamma milik Buddha. Ajaran milik Buddha atau ajarannya Buddha. Ajaran kepada Buddha kan nggak sesuai. Ajaran pada Buddha nggak sesuai. Maka kita lihat konteksnya seperti apa. Jadi dalam menerjemahkan itu seperti itu. Atau misalnya kita berhadapan dengan kalimat yang lebih lengkap, yang lebih kompleks, kita akan bisa melihat ininya, kasusnya. Misalnya ini ada latihan nih. Nara Suryang Pasanti, nomor 1 nih. Tentu kita lihat ini endingnya A panjang. Kalau di depan ini nggak mungkin dia sebagai kasus ablatif. Ini jamak. Tapi ini adalah kasus nominatif jamak, begitu kan? Nara. Jamak. Berarti orang-orang. Nara Suryang Pasanti. Orang-orang melihat Suryang. Surya, matahari. Nah. Sama nih. Gona pasane titanti. Gona itu sapi. Karena A panjang, jadi sapi-sapi. Jadi kasusnya adalah nominatif jamak. Pasane ini bukan kasus akusatif. Kalau kita lihat konteksnya. Bagaimana kita bisa melihat konteksnya? Titanti, berdiri. Kalau berdiri pasti di dong. Kalau melihat baru kasusnya ini akusatif. Kalau misalnya gona Aktif berarti. ya, gona pasane pasanti. Nah, ini akusatif pasane ini. Tapi karena titanti ini berdiri, maka pasane di sini kasusnya adalah akusatif. Bukan ini, lokatif kasusnya. Jadi sapi-sapi berdiri di batu. Di atas batu. Kalau melihat, ini kasusnya adalah objek akusatif gitu. Melihat batu-batu. Tapi karena berdiri berarti di gitu. Maka kita melihat konteks. Misalnya ini, manuso game carati. Manuso, satu manusia. Jadi manusia, game. Game ini bisa berarti dalam kasus akusatif jamak bisa juga lokatif tunggal. Karena carati ini berjalan, berarti manusia berjalan di desa. Kan nggak mungkin manusia berjalan desa-desa, nggak masuk. Kecuali kalau melihat ya, kalau ini misalnya manuso, game pasanti itu baru masuk akal. Ini sebagai akusatif. Maka dalam menerjemahkan kita melihat konteksnya juga. Apakah itu sebagai akusatif jamak atau sebagai lokatif tunggal. Akan banyak seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nanti kita akan berlatih di buku yang paling primer. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Bante.
Malam Bante. Ya, malam. Ya. Ini Bante, saya Liana. Saya mau bertanya tentang terjemahan yang tadi Bante. Yang terjemahan mengajukan pertanyaan dari paman. Ya. Bante, yang setahu saya itu di dalam menerjemahkan kita mentransfer bukan hanya dari kata dari bahasa sumber ke kata bahasa target yang tepat, tetapi juga kita harus mentransfer makna dari kata itu secara utuh dan secara wajar untuk dinyatakan kembali di bahasa yang dituju gitu, di bahasa yang di sini dalam hal ini bahasa target. Jadi bahasa awalnya bahasa Pali, kata Pali, dan bahasa targetnya itu adalah bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di terjemahan ini ya Bante. Lalu dengan kata pertanyaan dari paman gitu. Kalau mungkin secara konteks bahasa Indonesia, konteks kita itu terasa agak janggal ya Bante ya. Iya, memang janggal. Kalau terjemahan itu misalnya ada terjemahan teks yang mungkin banyak ya tentang cerita atau apa mungkin ya. Lalu si pembaca itu tidak mengenal sedikit pun tentang bahasa Pali. Lalu pembaca itu pasti dia oh ya ini dari ini memang di Pali demikian gitu. Nah, bagi pembaca yang tidak mengetahui bahasa asalnya mungkin akan terasa bertanya-tanya. Ini mengajukan pertanyaan dari paman, tidak salah ketik penerjemahnya gitu ya Bante. Bagaimana? Tetap masih menimbulkan pertanyaan Bante. Itu komentar saya. Mana Bante? Terima kasih Anumodana. Ini saya terjemahkan secara literal seperti ini supaya kita memahami konsepnya bahwa untuk kasus pertanyaan atau mengajukan pertanyaan itu bukan kepada tapi dari gitu kasusnya yang digunakan. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita mau benar-benar menerjemahkan secara bahasa Indonesia yang benar, ya putra mengajukan pertanyaan kepada paman, ini kepada. Nah, tapi kalau saya terjemahkan kepada, nanti kalau misalnya ada soal, nanti Bapak Ibu menerjemahkannya kok kepada kok pakai kasusnya matulamha, kenapa enggak pakai matulasa? Atau matulaya, kok pakainya matulamha gitu kan? Nah makanya di sini saya terjemahkan secara literal supaya tahu bahwa ternyata ada perbedaan begitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Pali. Nah kalau bagi orang Sri Lanka tidak begitu asing, ya mereka sama, masuk pertanyaan dari juga. Begitu. Baik, terima kasih Bante. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan tentang latihan-latihan? Bante. Ya. Jadi dalam hal ini putra mengajukan pertanyaan dari paman. Jadi sebenarnya yang punya pertanyaan paman, yang mengajukan putra. Bukan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita memahami begitu ya. Pertanyaan ini miliknya paman, kemudian yang mengajukan putra. Yang mengajukan putra. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan kita ini, son asks questions to uncle. Tuh gitu ya, bisa ya. Iya, to. Ask a question to. Nah, kalau bahasa Pali, kalau misalnya tanpa ini ya, tanpa kata panhang, misalnya dia bertanya pada Sang Buddha gitu, langsung aja ini, puto budang pucati gitu bisa.
Makanya ada beberapa ini perbedaan begitu ya. Tapi dalam Sulit ya dipahami, Bante. Iya itu sih. seperti ini ya. Ucate itu seperti request juga ya. Misalnya he requests the son requests a questions from uncle. Begitu. Artinya he is not asking a questions, Bante. Ya. He asks a question ya, artinya he is not asking a question too, gitu. Beda. Pakainya dari gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita akan mencoba latihan-latihan. Ya. Nah, latihan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa latihan yang bisa kita pelajari bersama. Nomor 1, Cora gamamha pabatang dawanti. Oh, keliru ini. Ini bukan kuda ini. Pencuri. Curi. Kok bisa kuda saya? Pencuri. Ngantuk mungkin. Pencuri. Harus diperbaiki lagi ya. Yang saya kirim ya. Ya. Pencuri berlari ke gunung dari desa. Pencuri berlari ke gunung dari desa. Cora itu pencuri. Ini adalah kasusnya nominatif, jamak. Gamamha. Nah, ini baru kasusnya akusatif. Bukan, ablatif. Tunggal. Pabatang. Kalau pabatang ini baru akusatif. Tunggal. Dawanti kata kerja. Jadi pencuri. Nerjemahnya ini dulu. Cora ini. Kemudian baru dawanti ini. Baru ini pabatang. Baru gamamha. Jadi cara nerjemahkannya berurutannya begini. Kalau kita ingin pertama Cora dulu. Kemudian ininya diterjemahkan dawanti dulu. Kalau untuk mempermudah. Baru pabatangnya. Pabatang 3. Nah, baru ininya. Nah, kalau kita lihat ini para pencuri. Kemudian berlari ke gunung dari desa. Meskipun cara penerjemahan ini juga tidak ada aturan yang pas ini ya, apa yang mengikat begitu. Kita pun bisa mengatakan pencuri berlari dari desa ke gunung juga boleh. Oh iya. Jadi ini tidak harus begini. Jadi pencuri berlari dari desa ke gunung. Boleh juga. Atau berlari ke gunung dari desa. Atau mungkin pencuri dari desa berlari ke gunung. Bagaimana Bante? Kata kerja dulu. Oh, selalu begitu ya? Nah, jadi kalau pencuri dari desa berlari ke gunung juga
Tapi kurang ini ya, kurang lengkap nanti. Bisa dipahami. Karena kata kerja dulu. Supaya lebih jelas bahwa dia itu dari desa itu berlari begitu. Ya. Jadi cara menerjemahkannya seperti itu. Kita identifikasi dulu subjeknya dulu. Nah, subjeknya adalah Cora. Kemudian kata kerjanya adalah Dawanti. Nah, begitu. Pencuri-pencuri berlari ke gunung dari desa. Kalau misalnya hanya satu pencuri, bagaimana? Coro, Dawati. Dawati itu kata kerjanya. Lengkap. Coro, Gamangha, Pabatang, Dawati. Toro, Gamamha, Pabatang, Dawati. Gamamha, Pabatang, Dawati. Kalau cuma satu pencuri berlari dari desa ke gunung atau ke gunung dari desa, berlari ke gunung, bisa juga ya dari desa ke gunung. Boleh saja kita terjemahkan supaya kita punya variasi. Pencuri berlari dari desa ke gunung. Nah, dari sini kita bisa mengubah-ubah. Yang berlari kita bisa ubah, misalnya petani berlari. Jadi kata Coro kita ubah menjadi Kasako. Yang berlari ada seseorang, misalnya Naro, Gamamha, Pabatang, Dawati. Jadi belajar bahasa itu sebenarnya juga mudah apabila kita belajarnya dari kosakata begini. Nah, dari kosakata ini kan nanti ada kesempatan kita untuk mengubah-ubah, untuk memodifikasi. Kita belajar pencuri berlari dari desa ke gunung. Nah, dari kata ini kita bisa belajar untuk mengubah yang lain. Pencurinya kita bisa ganti. Kita ganti misalnya petani gitu ya. Kita ganti menjadi Kasako. Kemudian gunungnya kita ganti. Misalnya gunungnya kita ganti wihara gitu, bisa juga. Dari desa atau dari wihara, dari petani, Ketamha. Keta itu kan, nah Ketamha. Pabatang, Dawati, kita bisa ganti-ganti. Kita mau ganti-ganti ini petani ini. Petani berlari ke gunung dari desa. Ke gunung dari sawah. Atau berlari dari sawah ke gunung, gitu bisa juga. Ini dibalik, berlari dari sawah ke gunung. Bisa dibalik-balik begini. Nah, belajar bahasa itu kalau kita bisa memahami satu kalimat, kemudian kita tahu unsur-unsurnya, kita bisa memodifikasinya dengan menggantinya. Makanya belajar bahasa juga cepat itu kalau kita belajar dari orang yang langsung praktik conversation. Atau mungkin kita membaca satu kalimat-kalimat begitu yang sudah lengkap. Kemudian kita nanti modifikasi sendiri. Kalau kita ingin mengubahnya juga bisa juga. Misalnya saya berlari. Kalau ingin mengubah yang berlari ada saya gitu, kata Kasako kita ganti aja ahang. Kita ganti ahang. Ahang, Ketamha, Pabatang, Dawami. Nah, ini diganti Dawami. Saya berlari dari sawah ke gunung. Kalau kita sudah bisa memahami satu kalimat, unsur-unsurnya, kita bisa memodifikasinya. Itulah
mudahnya belajar bahasa. Tapi berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita lebih mudah sebenarnya. Karena kata kerjanya nggak perlu berubah. Kalau bahasa Inggris misalnya, yang tadinya ini, farmer runs from the village to misalnya, from the rice field ya, to mountain. Begini, ada perubahannya di sini juga, sedikit perbedaannya. Kalau dalam bahasa kita ingin belajar bahasa Inggris, kalau ingin mengubah kata ini, farmernya kita ubah I misalnya, I run, ini S-nya kita hilangi, I run from the rice field to mountain. Kita bisa mengubahnya, bisa memodifikasi. Kalau belajar bahasa kan begitu. Enaknya belajar bahasa itu. Waktu kita kecil, kita belajar bahasa juga dari orang tua yang mengajari. Kemudian kita modifikasi, kita ubah kata bendanya, kita ubah subjeknya, kita ubah kata kerjanya, begitu. Maka dalam belajar bahasa Pali ini, kalau kita sudah mengetahui stemnya seperti apa, bagaimana cara menyusun sebuah kalimat, nanti sangat mudah untuk memodifikasi sebuah kalimat. Ada pertanyaan? Bante, jadi ablatif ini subjek, kata kerja, baru keterangan Bante ya? Subjek? Verb? Bukan. Kata kerja tetap di paling belakang. Tapi dalam bahasa Indonesia, jadi dalam bahasa. Dalam cara Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya subjek, kemudian kata kerja, baru kata keterangannya gitu kan. Iya. Kalau dalam bahasa Pali, Tetap kata kerjanya tetap di paling belakang ini. Ini kan Gama Mahapabatang, ini kata keterangan kan? Iya. Kalau misalnya tanpa ini pun juga bisa. Cora dawanti. Nah, para pencuri berlari, udah kan? Tapi dengan adanya Gama Mahapabatang maka lebih lengkap lagi. Oh, berlarinya dari desa ke gunung gitu. Gitu. Kita lanjut ya. Nomor 2. Darako matulasma odanang ya cati. Nah ini. Darako anak kecil. Matulasma itu dari paman. Odanang nasi, ya cati meminta. Lagi-lagi kita menemui satu apa ya? Satu hal yang membedakan bahasa Pali dengan bahasa Indonesia. Anak kecil, darako itu anak kecil, matulasma itu dari paman. Odanang nasi, ya cati meminta. Kalau kita meminta biasanya kepada ya kan, bukan dari. Anak kecil meminta nasi kepada paman, tapi di sini dalam bahasa Pali bukannya kepada, tapi dari. Tapi memang harusnya kita menulisnya tetap kepada. Nah, kalau kita mau menerjemahkan secara bahasa Indonesia yang benar ya ini kepada. Iya. Tapi nggak masuk ini. Sma kok kepada. Salahnya di situ. Kalau kepada ya matulasa. Maka saya terjemahkan dari ini supaya kita tahu. Meskipun secara bahasa Indonesia yang benar ini salah ini sebenarnya. Tetap kepada. Rancu. Dalam bahasa ya. Ini kan terjemahan letterluck-nya nggak sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar ya. Begitu. Jadi kata meminta, yacati, kata pucati itu tetap pakainya kasusnya ablatif.
Yacati, pucati. Yacati itu meminta, pucati itu bertanya atau mengajukan pertanyaan begitu. Kumaro sopanamha patati. Kumaro sopanamha patati. Kumaro anak laki-laki. Sopanamha. Sopana itu tangga. Amha dari tangga. Patati jatuh. Kumaro anak laki-laki. Patati jatuh. Sopanamha dari tangga. Jadi anak laki-laki jatuh dari tangga. Kalau misalnya anak laki-lakinya banyak, anak-anak laki-laki menjadi kumara sopanamha patanti. Patanti. Ya, begitu. Nomor 4. Matula satake dowanti. Matula. Paman-paman. Ya, paman-paman karena lebih dari satu. Satake. Satake itu kain atau pakaian juga boleh sih. Tapi saya lebih cocok kain karena kalau pakaian biasanya watang. Satake. Kain. Matula satake doanti. Paman-paman mencuci kain-kain. Satake. Doanti mencuci. Oh, beda nih. Oh, Bukan dawanti. Kalau dawanti berlari. Tapi kalau berlari ya nggak masuk ini. Dowanti. Jadi dalam bahasa Pali sedikit ada perbedaannya aja udah beda arti ya. Kata O sama A panjang udah beda arti kan. Paman-paman mencuci kain-kain. Kalau misalnya cuma satu paman, bagaimana? Kita ubah menjadi matulo. Kalau kainnya cuma satu, menjadi satakang. Satakang doati. dowati. Nomor 5. Diwara pitakehi mace aharanti. Diwara, nelayan-nelayan, lebih dari satu. Diwara. Pitakehi, dengan keranjang-keranjang. Karena lebih dari satu. Mace, ikan-ikan. Aharanti, membawa. Jadi nelayan-nelayan membawa ikan-ikan dengan keranjang-keranjang. Nomor 6. Upasaka samanehi sading wiharasma nikamanti. Murid. Upasaka atau umat awam laki-laki ini sebenarnya lebih tepatnya bukan berangkat ya. Kalau secara literal meninggalkan. Tapi meninggalkan dari wihara gitu, masa? Meninggalkan wihara, Bante. Oh, enggak bisa. Bukan wihara yang ditinggalkan. Tapi dari wihara begitu. Maksudnya dia pergi dari wihara gitu loh. Pergi ke suatu tempat dari wihara. Wiharasma. Pasaka-pasaka meninggalkan dari wihara dengan biku-biku. Maka ya lebih ini berangkat gitu juga lebih cocok ya. Berangkat. Nah, berangkat juga boleh. Berangkat dari wihara dengan biku-biku. Samana itu biku. Sebenarnya terjemahannya sebenarnya petapa juga. Samana itu petapa. Tapi lebih spesifik petapanya murid Sang Buddha. Berarti ya biku. Kalau mau terjemahkan para petapa juga boleh. Para petapa. Gitu. Maksudnya paham ya? Wiharasma nikamati itu dia pergi ke suatu tempat atau beranjak ke suatu tempat dari wihara itu. Begitu.
Nikah mati. Nomor 7. Brahmano kakacena rukang cindati. Brahmana cindati, memotong atau menebang. Menebang atau memotong. Rukang, pohon. Kakacena, dengan gergaji. Jadi kalau misalnya cuma rukang satu saja ini menebang pohon. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan loh. Tidak ada aturan. Misalnya menebang sebuah gitu juga nggak apa-apa. Sebuah pohon. Kita bisa menambahkannya sendiri. Jadi Brahmana menebang sebuah pohon dengan gergaji. Atau yang sifatnya ada satu seperti misalnya Brahmano, kita bisa menambahkan seorang Brahmana. Bisa juga. Seorang Brahmana menebang sebuah pohon dengan gergaji. Kita bisa tambahkan dengan sebuah atau seorang. Nanti kalau Brahmana menebang sebuah pohon pakai gergaji, kalau dengan kata ada dengan bisa juga dengan jadi sading ya Bante. Dalam bahasa Indonesia. Enggak. Kalau sading itu lebih spesifik bersama dengan. Jadi kalau kita misalnya bepergian dengan sesuatu dengan seseorang yang lain itu pakai sading atau saha. Kalau misalnya dengannya itu adalah dengan sebagai alat, tidak pakai saha atau sading. Sebagai alat, ya. Ya, misalnya kita pergi ke wihara dengan mobil. Nah, dengan mobil itu tidak pakai saha atau sading. Langsung saja. Iya. Dengan kereta, ratena. Ratena, ya. Nah, ahang ratena wiharang gacami. Saya pergi ke wihara dengan kereta atau dengan mobil. Kalau saya pergi ke wihara bersama dengan teman, itu baru pakai sading. Ahang wiharang mitena sading mitena saha wiharang gacami. Kalau ini nomor kalau dengan sebagai alat, 7 ini kan sebagai alat kakacena. Jadi tidak pakai sading. Kalau pakai gergaji boleh gak Bante? Itu bahasa Indonesianya jadinya. Oh boleh juga. Brahmana menebang sebuah pohon pakai gergaji. Nah, tapi kata pakai itu juga ada kata lain. Rancu. Kenapa rancu? Pakai itu kan dikenakan. Maka bahasa Indonesia sebenarnya bahasa yang juga rumit juga. Iya. Pakai itu dikenakan. Maka kalau kita ingin mengatakan pakai gergaji, gergajinya juga nggak kita pakai, nggak kita kenakan. Ada pakaian. Iya. Kita pakai. Artinya kita gunakan. Nomor 8. Kumara mitehi saha bupalang pasanti. Kumara, anak-anak laki-laki. Mitehi saha, dengan teman-teman. Bupalang, raja. Pasanti, melihat. Jadi anak laki-laki melihat raja dengan teman-teman. Maksudnya dengan teman-teman ini adalah kumaranya, bukan raja dan teman-temannya. Jadi kalau mau lebih aman, juga bisa juga begini, anak laki-laki dengan teman-teman melihat raja. Nah, anak laki-laki dengan teman-teman melihat raja. Artinya yang melihat itu adalah anak laki-laki dan teman-temannya. Bukan raja dan teman-temannya yang dilihat. Begitu. Nah ini pakai saha. Karena dia bersama dengan teman. Yakni adalah orang yang menemaninya. Pakai saha atau sading bisa. Kumara mitehi saha. Bupalang pasanti.
Nah, kemudian kita lanjut. Nomor 9. Wanijo asena sading pabatasma oruhati. Ini sebenarnya nggak ini ya, pakai sading. Nggak pantas sebenarnya. Karena dinaikin. Wanijo asena sading pabatasma oruhati. Pedagang turun dari gunung dengan kuda. Ini yang membuat soal kurang teliti. Harusnya nggak pakai, ya. Harusnya Nggak pakai sading saja. Ya, nggak pakai sading. Kecuali kalau ininya orang. Kalau ininya kuda kan dinaikin. Atau mungkin karena kasusnya adalah benda hidup ya, dia pakai asena. Tapi nggak masuk sebenarnya. Nggak, harusnya nggak pakai sading juga. Wanijo asena pabatasma uruhati. Pedagang turun dari gunung dengan kuda. Artinya pedagang tersebut turun dari gunung itu dengan naik kuda gitu. Kalau dengan kuda, di sini pakai sading ini artinya dia turun tidak naik kuda, tapi jalan dengan kudanya. Tidak dinaiki. Gitu. Wanijo, pedagang, asena, sading, dengan kuda. Pabatasma, dari gunung oruhati, turun. Nomor 10. Yachako kasakasma sonang yachati. Pengemis meminta anjing dari petani. Kata yachati laki-laki pakainya adalah kasus ablatif, bukan datif. Makanya dari. Secara bahasa Indonesia yang benar adalah kepada gitu. Yachako kasakasma sonang yachati. Pengemis meminta anjing dari petani. Pengemis meminta anjing dari petani. Bante, kalau misalnya kepada berarti dia bukan masuk di kasus ablatif dong ya? Bukan, tapi kasus datif. Datif. Kalau kepada. Kali ini kasusnya ablatif. 11. Sapa pabetehi gamang otaranti. Ular-ular. Sapa pabetehi. Itu dari gunung-gunung. Gamang ke desa. Otaranti. Turun. Ular-ular turun ke desa dari gunung-gunung. Ini ularnya lebih dari satu, makanya otaranti. Kalau cuma satu saja ya otarati. Gunungnya juga lebih dari satu, maka pabatehi. Kalau gunungnya cuma satu, pabatasma atau pabatamha. Begitu. Nomor 12. Amacca sarehi migge wijanti. Amacca sarehi migge wijanti. Amacca itu menteri-menteri, lebih dari satu. Kalau cuma satu menteri ya amaco. Karena amacca lebih dari satu menteri. Amacca sarehi. Sarehi itu dengan anak panah. Lebih dari satu anak panah. Mige, rusa. Tapi lebih dari satu rusa, maka mige, wijanti. Kalau misalnya kita ingin mengubah menteri, seorang menteri misalnya, seorang menteri memanah rusa dengan anak panah. Bagaimana?
Amaco. Amaco, Sara. Sara kah? Dengan. Amaco, Sara. Bukan. Ini kasusnya bukan ablatif. Saat ini kasusnya instrumental. Instrumental. Ya. Sarena. Amaco, Sarena. Amaco, Sarena. Migang. Wijati. Nah, ini kalau kita ingin ubah. Amaco, Sarena, Migang, Wijati. Jadi di sini sarehi ini bukan kasus ablatif yang kita pelajari kasus ini, tapi adalah kasus instrumental jamak. Begitu. Nomor 13. Coro gamamha sakatena satake harati. Coro, pencuri. Gamamha, dari desa. Sakatena, dengan kereta. Satake, kain-kain atau pakaian-pakaian. Harati, itu membawa. Berarti pencuri, coro pencuri. Haranti membawa. Satake, pakaian-pakaian. Sakatena, dengan kereta. Gamamha, dari desa. Pencuri membawa kain-kain dengan kereta dari desa. Kalau misalnya kita ingin mengubahnya para pencuri atau satu pencuri saja. Pencuri membawa kain-kain dari desa-desa dengan kereta misalnya. Apa yang diubah? Coro. Dari desa-desa. Jadi yang diubahnya ini. Ini kan ablatif tunggal. Ablatif jamaknya apa? Masih ingat? Gamehi atau gamebi? Gamehi. Coro Gamehi. Gamehi gitu. Jadi begini. Coro gamehi. Gamehi. Pencuri membawa kain-kain dengan kereta dari desa-desa. Jadi pencuri ini tidak hanya mencuri di satu desa, tapi di banyak desa. Itu contohnya. Kita bisa memodifikasi sebuah kalimat seperti itu. Nah, nomor 14. Bupalo amacehi sading ratena pasadang agacati. Bupalo, ini lebih kompleks ya, raja. Amacehi sading bersama dengan menteri-menteri. Amaca itu menteri karena ini ehi berarti lebih dari satu menteri. Bersama dengan menteri-menteri. Ratena, dengan kereta. Pasadang, ke istana. Agacati, datang. Jadi raja datang ke istana dengan kereta bersama dengan menteri-menteri. Kalau misalnya saya tidak memberikan jawaban begini, apakah pusing untuk menjawabnya? Pasti. Iya. Iya. Pasti. Karena ini panjang sekali gitu kan. Coba saya buat kasus yang baru. Saya tidak kasih tahu ininya. Misalnya ya.
Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara menerjemahkannya? Panjang benar. Pencuri. Pencuri Gacati datangnya. Cara menerjemahkannya bagaimana? Pencuri pergi. Pencuri dengan teman-teman. Pencuri pergi. Pak Batang lalu Pak Datang. Pergi ke gunung bersama Pencuri dengan Ke pergi ke gunung. gunung gamamha Pencuri dengan teman-teman bersama temannya. pergi dari desa dan ke gunung. Caranya begini. Saya kasih tahu urut-urutannya dulu. Ya. Coro dulu, Gacati. kemudian Gacati. Gacati, ke gunung. kemudian Pabatang, kemudian Gamamha, kemudian Padehi, Akhir nitehi saha. Nitehi Saha. Nitehi saha. Pencuri Nah, Pergi ke gunung dari desa ke Gunung. dengan Petani. kaki Gunung. bersama dengan teman. Padehi apa ya? gimana? Pencuri, Pergi pergi, Gacati pergi, Pabatang ke gunung Ke gunung. ke gunung, dari desa dari desa. Bersama teman-teman. Padehi apa? dengan kalau kaki-kaki. berjalan kaki ya. Dengan Ya, kaki. Dengan berjalan. dengan kaki itu maksudnya dengan jalan kaki juga, Pak. Masih bisa. Dengan jalan kaki Bersama teman. Sama teman-teman. bersama Teman-teman. Teman. teman-teman karena mitehi kan lebih dari satu. Right. Nah, berarti sudah lumayan pandai nih, sudah tahu bagaimana menerjemahkan kalimat yang lumayan panjang. Jadi kalau kita sudah terbiasa nanti kita akan tahu dulu. Oh, ternyata pertama ini dulu. Subjeknya dulu kita analisa dulu, kemudian kita mulai terjemahkan begini. Nah, begitu. Berarti ya sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus. Ya, sekarang nomor 15. Sukara padehi awate kananti. Sukara. Babi-babi. Lebih dari satu, babi-babi. Kananti. Kananti itu menggali. Awate. Lubang-lubang. Karena lebih dari satu, ini awate. Kalau misalnya awatang, lubang saja. Padehi dengan kaki-kaki. Dengan kaki-kaki. Jadi babi-babi menggali lubang-lubang dengan kaki-kaki. Kalau kita ingin mengubah misalnya seekor babi menggali lubang dengan kaki-kaki bagaimana? Kalau kita ingin mengubah seekor babi Sukaro, menggali lubang dengan kaki-kaki. Sukaro Sukaro, padehi awate kanati. Karo Padena, Padena, dengan kaki-kaki, kakinya Padehi, padehi. Awate awate kanati. Lubang cuma satu. Satu lubang. Awatang. Awatang. Kanati,
kanati. Tidak pakai N, kanati. Nah, sukaro padehi awatang kanati. Gitu. Udah bisa berarti. Nomor 16. Paketnya belum lancar, Bante. Nggak nyampe. Ya. Kalau sama-sama bisa, kalau sendiri bingung. Ya. Sebenarnya lebih mudah menerjemahkan dari Pali ke Indonesia daripada Indonesia ke Pali. Iya. Nanti kalau yang latihan kedua nanti agak pusing sedikit. Ya, nomor 16. Kumaro sahaya kehi saha satake dowati. Kumaro, anak laki-laki, sahaya kehi dengan teman-teman, satake dowati. Dowati mencuci. Dan laki-laki mencuci kain-kain dengan teman-teman. Sahanya apa tuh Bante? Dengan. Saha itu dengan. Sading. Ya. Atau bersama dengan begitu. Lebih tepatnya sebenarnya bersama dengan lebih lengkapnya ya. Bersama dengan. Karena yang dicuci itu bukan kain dan teman-temannya. Nah, bersama. Gitu. Samana gamamha upasakehi sading nikamanti. Para petapa nikamanti itu berangkat atau meninggalkan. Berangkat upasakehi dengan upasaka-upasaka. Gamamha dari desa. Gitu. Nomor 18. Kukuro pitakamha macang kadati. Kukuro. Kukuro itu anjing. Selain kukuro apa? Masih ada ingat kosakata lain yang sudah kita pelajari? Untuk kata anjing? Suna. Sunaka, sona. Sona dan sunaka. Ya, sunaka juga bisa. Jadi sunako bisa juga. Kukuro anjing, pitakamha dari keranjang, macang, ikan, kadati makan. Jadi anjing mau makan ikan dari keranjang. Mito putamha sunakang yacati. Mito teman, putamha dari putra, sunakang anjing, yacati meminta. Jadi teman meminta anjing dari putra. Juga kepada putra. Buddho sawake pucati. Nah ini Buddha bertanya kepada siswa-siswanya. Kenapa kok nggak pakai ini? Kok nggak sepakai sawakamha? Tadi kan katanya kalau bertanya kan pakai ini. Pakai kasus ablatif. Kenapa kok ini pakai akusatif gitu? Karena tidak ada panha. Jadi kalau misalnya butuh, misalnya kalau Sang Buddha mengajukan pertanyaan kepada siswa-siswa, berarti palinya menjadi sawakehi. Bukan datif ya, bukan akusatif ya. Nah, tahu perbedaannya? Itu bukannya dari ya, Bante? Udah mengajukan pertanyaan dari siswa-siswa gitu. Iya. Secara literal dari. Tapi kalau dalam bahasa kita kepada. Iya. Dalam bahasa Indonesia kita loh. Iya, mungkin kepada lebih. Kita tahu bahwa itu dari. Tapi kalau kita ya, ingin... ini kasus ablatif. Pengecualian tadi ya, Bante ya? Ya. Ini dari.
Ini pun kepada juga nggak pakai kasus datif. Kepadanya pakai langsung akusatif ini. Iya. Sebagai objek. Tahu perbedaannya? Kalau ini ada mengajukan pertanyaan, nah ini baru kasusnya sawake ini kepada siswa-siswa atau dari siswa-siswa ini kita ubah menjadi sawakehi. Tapi kalau langsung begini, langsung Buddho bertanya siswa-siswa gitu harusnya. Terjemahannya literal begini. Buddho bertanya siswa-siswa. Sudah tahu perbedaannya ya? Sekarang nomor 21. Amaca panditehi panhe pucanti. Nah, ini karena ada panhe, maka ininya pakai kasus ablatif. Amaca, menteri-menteri. Pucanti, mengajukan pertanyaan. Panhe, itu pertanyaan-pertanyaan. Pucanti itu bisa aks, itu bisa bertanya, bisa juga mengajukan. Panditehi, dari orang-orang bijaksana. Menteri-menteri menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang bijaksana. Atau mengajukan itu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang bijaksana. Bante, panditehi itu bisa pandita juga gitu ya Bante ya? Iya. Dari pandita gitu maksudnya. Pandita, tapi ya nanti kasusnya beda. Di Indonesia pandita ya romo. Tapi kalau di Pali pandita bukan romo. Tapi ini siapa? Orang yang bijaksana begitu. Orang yang bijaksana pakainya pandita. Kemudian Rajako sahayena saha satakang dowati. Rajako pencuci, sahayena dengan teman, saha dengan teman, bersama dengan teman. Lengkap lagi, bersama dengan teman. Satakang kain atau pakaian, dowati mencuci. Pencuci mencuci kain bersama dengan teman. Maca pitakamha patanti. Maca, ikan-ikan. Pitakamha, dari keranjang. Patanti, jatuh. Ikan-ikan jatuh dari keranjang. Kalau misalnya keranjangnya banyak, menjadi pitakehi. Kalau misalnya ikan-ikan jatuh dari keranjang-keranjang, bagaimana? Maca. Kita. Maco. Maca pitakehi patanti. Nah, nomor 24. Cora pasanehi warahe paharanti. Cora, pencuri-pencuri. Pasanehi, dengan batu-batu. Warahe, babi-babi. Paharanti, memukul. Pencuri-pencuri memukul babi-babi dengan batu-batu. Amaco pasadamha suwang aharati. Ini kata tua ya, bio ya. Amaco pasadamha suwang aharati. Menteri membawa burung bio dari istana. Nah, ini begini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Bante, entah tunggu dipelajari.
Ya, kita masih punya beberapa waktu, langsung ke terjemahan dalam bahasa Pali dari bahasa Indonesia. Kuda-kuda berlari dari desa menuju gunung. Kuda-kuda, kuda itu asa. Kalau satu kuda aso, kalau banyak menjadi asa. Panjang. Berlari, ya. Berlari, dawanti, dari desa. Gamamha, menuju gunung. Atau ke gunung, pabatang. Nah, ke gunung ini kasusnya adalah akusatif. Pabatang. Asa gamamha pabatang dawanti. Kalau misalnya cuma satu kuda, menjadi aso gamamha pabatang dawati. Kedua, para pedagang datang dari pulau ke wihara dengan umat awam. Dengan para umat awam. Para pedagang, wanija. Wanija. Datang agak cantik. Dari pulau. Dari pulau ke wihara. Ini di Pamha. Wiharang. Dengan umat awam. Upasakehi sading. Dengan para umat awam lebih dari satu. Upasakehi sading. Jadi cara menerjemahkannya adalah begini. Pertama kita cari tahu dulu satu persatu. Pedagang itu apa misalnya ya. Begini. Para pedagang. Kemudian ini gini. Nah, begini kan. Kita analisa dulu begini. Para pedagang itu wanija. Datang itu agak cantik. Karena lebih dari satu wanija. Nanti susunnya belakangan ya. Susunnya belakangan. Kemudian datang dari pulau. Dari pulau itu di Pamha. Ke wihara. Wihara itu wiharang. Dengan para umat awam. Berarti upasakei sading. Atau upasakei saha. Nah, setelah begini kita susun. Pertama adalah subjek dulu. Wanija dulu. Setelah itu, yang paling akhir, ini kata kerjanya paling akhir nanti. Jadi kita langsung ini dulu, dengan umat awam dulu. Habis wanija baru ini upasakei sading. Dengan umat awam. Taruh di sini. Setelah itu baru dari pulau. Di Pamha. Setelah itu baru wiharang. Setelah itu baru agak cantik. Nah, pokoknya kalau habis akusatif gini langsung kata kerja. Ini kan wiharang ini kasusnya akusatif. Objek. Langsung kata kerja. Begitu. Paham? Atau masih bingung untuk menyusun kalimatnya? Bisa mencari katanya. Sudah dimengerti? Atau masih bingung? Karena ini lumayan panjang kan nomor 2 ini tadi. Lumayan panjang. Jadi ada beberapa kata. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini lebih mudah ini. Nomor 3 ini. Kita cari para pencuri dulu. Menembak. Babi-babi. Kemudian dengan panah-panah. Para pencuri. Cora. Menembak. Wijanti. Babi-babi. Warahe.
dengan anak panah Sarihi. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan ini, pertama begini. Para pencuri, kemudian dengan anak panah. Urut-urutannya begini. Dengan anak panah, kemudian babi-babi, menembak. Nah, jadi untuk menyusun sebuah kalimat begini, kita pertama cari subjeknya dulu, para pencuri. Setelah itu, baru pelengkapnya. Oh ini dengan anak panah, masukkan sini. Setelah itu baru ini objeknya, babi-babi. Objeknya. Nah setelah itu baru kata kerjanya. Nah menembak. Setelah itu baru disusun begini. Cora, Sarihi, Warahi, Wijanti. Paham? Bingung? Nah, nomor 4. Umat awam bertanya tentang dhamma kepada petapa. Meskipun di sini bahasa Indonesia kepada, tapi dalam menerjemahkan bukan kepada dalam kasus datif, tapi adalah ablatif. Upasako kepada petapa itu samana. Kepada petapa berarti samanamha dalam kasus ablatif. Samanamha. Damang pucati bertanya. Upasako samanamha damang pucati. Kalau misalnya tanpa dhamma, langsung aja upasako samanang pucati. Begitu. Seorang anak jatuh dari batu dengan temannya. Seorang anak kecil, darako dengan temannya, mitehi saha. Dari batu, pasanamha, jatuh patati. Nah, begitu. Nomor 6. Seekor anjing menggigit seorang anak. Seekor anjing, kukuro atau sunaka atau sona bisa. Seorang anak, darakang. Kasusnya akusatif. Menggigit, dasati. Nah, begitu. Para menteri keluar dari istana dengan raja. Keluar atau meninggalkan ini. Meninggalkan. Keluar atau meninggalkan. Para menteri, amaca. Dengan raja, bupalena saha. Atau bupalena sading. Bisa. Dari istana, pasadamha. Atau pasadasma. Keluar atau meninggalkan. Nikamanti. Gitu. Nikamanti. Seseorang membawa seekor rusa dari sebuah pulau. Seseorang naro dari sebuah pulau. Dipasma seekor rusa megang membawa aharati. Jadi naro dipasma atau dipamha megang aharati. Begitu. 9. Petani kasako. Petani turun dari pohon. Petani kasako dari pohon. Rukamha. Pohon itu ruka. Karena ada dari, berarti tambahin amha. Rukamha. Turun. Oruhati. Jadi kasako rukamha oruhati. 10. Anjing-anjing berlari sepanjang jalan dengan kuda-kuda. Nah, sepanjang ini kasusnya adalah instrumental. Seperti melalui oleh. Begitu. Anjing-anjing, sunaka. Dengan kuda-kuda, asehi. Sepanjang jalan. Ini dengan kuda-kuda asehi sading.
atau aseisaha. Sepanjang jalan. Jalan itu maga, maka sepanjang jalan magena, berlari, dawanti. Sunaka seisading magena dawanti. Begitu. Anak-anak laki-laki mengambil lampu-lampu dari para pedagang. Anak-anak laki-laki, kumara, dari pedagang. Wanijehi, oh dari para pedagang, lebih dari satu. Wanijehi, lampu-lampu, dipe. Kalau cuma satu lampu, dipang. Karena lampu dipe. Mengambil, haranti. Gitu. 12. Pencuri turun dari tangga. Pencuri, coro, dari tangga. Sopanamha. Tangga itu sopana, dari tangga menjadi sopanamha. Turun, oruhati. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena waktu sudah jam 9. Kasihan sudah pada capek. Kita lanjutkan nanti. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Yang penting sudah tahu tentang kasus ablatif dan penggunaannya dan bagaimana cara menerjemahkan sebuah kalimat. Untuk Indonesia ke Palinya agak kurang ini ya Bante ya, agak rumit ya. Iya, memang pengalamannya Agak rumit, ya. Iya, pengalamannya demikian. Kalimatnya yang panjang gitu ya. Iya. Memang lebih sulit menerjemahkan dari Indonesia ke Pali daripada Pali ke Indonesia. Kalau dari Pali ke Indonesia kita bisa menerka-nerka, bisa menebak-nebak. Kalau dari itu ada patokan nggak Bante? Kalau untuk Indonesia Pali kan kita agak kesulitan ya, per kasus apa seperti itu gitu. Deklinasi lagi kembali. Deklinasi. Yang penting kita paham betul deklinasi. Kita paham betul deklinasinya. Kalau kita sudah menguasai deklinasinya, menguasai konjugasi kosakata kata kerja, lebih mudah. Makanya yang saya selalu tekankan, pemahaman tentang deklinasi ini tidak boleh disepelekan. Kalau sampai saat ini belum bisa hafal, dihafal dulu. Dikuasai benar-benar ini. Kalau ini bisa menguasai nanti akan lebih mudah. Kalau ini sulit, biasanya agak susah untuk ikut berlanjut. Maka ini benar-benar dikuasai dulu. Maka belajar bahasa Pali itu step by step. Karena nanti akan berkesinambungan. Ini harus dihafalkan dulu, dipahami benar-benar, nanti yang lain-lain akan lebih mudah. Kalau kita bisa memahami ini dengan jelas, nanti kasus-kasus yang lain akan lebih mudah juga. Ini kan masih maskulin berakhiran A, masih belum yang feminim, belum yang netral. Nanti beda-beda juga ininya. Begitu. Berarti dari bahasa Indonesia itu, dari perkata itu harus dipecah-pecah dulu untuk lihat kasus apa yang cocoknya begitu ya Bante ya? Iya, dipecah-pecah dulu. Subjeknya dulu. Subjeknya dipisah dulu. Kemudian kata keterangan lebih lanjutnya dipisah dulu. Objeknya dipisah dulu. Kemudian kata kerjanya dipisah dulu. Nah, untuk penyusunannya bagaimana Bante? Kalau bahasa Indonesia ke Pali, kan udah dipecah-pecah nih. Nah, kita tahu posisinya itu seperti apa Bante? Ya, pertama subjek dulu. Disusun subjek dulu, baru kata keterangan-keterangannya. Misalnya bersama dengan atau di mana begitu. Setelah itu baru objeknya. Habis objek baru kata kerjanya. Misalnya dari kata ini tadi. Seperti kita tahu, ini seorang anak jatuh dari
dari batu dari dengan temannya. Kan kita terjemahkan dulu seorang anak ini ke apa? Darako gitu kan. Kemudian caranya sebenarnya Indonesia dulu ya, kita analisa dulu ya, begini ya. Jadi seorang anak dulu. Seorang anak dulu. Subjek kan, ini sebagai subjek, kita dulukan dulu. Setelah ini kita baru menganalisa keterangan yang menyertai. Dengan temannya. Dengan temannya lebih didulukan dulu. Soalnya dengan temannya. Setelah itu baru dari batu, karena dari batu ini yang akan dekat gitu. Dari batu. Kemudian baru jatuh. Jadi pertama ini, kemudian dari sini urut. Ini, baru ini. Pertama yang paling depan, kemudian diambil paling belakang, belakangnya sini, depannya sini, semakin ke depan, baru semakin ke depan, begitu. Tahu? Berarti patokannya kata kerjanya paling belakang ya kalau udah ke Pali ya Bante ya? Ya. Gitu. Mengerti? Ya. Paham Bante. Mungkin minggu depan latihan soal. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Udah selesai ya untuk kelas. Sebelum terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas Pali malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pembelajaran malam ini, kita sama-sama membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.